Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-rayyana baban yadkhuluhu as-sha'imun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat ke pangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu di antara keistimewaan seorang yang berpuasa adalah bahwa besok di yaumul qiyamah orang-orang yang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat supaya memanggil orang-orang yang ahli berpuasa untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui satu pintu yang berbeda dari pintu-pintu lainnya, melalui satu pintu khusus yang diperuntukkan dan diperistimewakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang mau untuk berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang mengaku Islam, banyak orang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di siang hari di bulan suci Ramadan nyatanya mereka tidak mau untuk melakukan ibadah puasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliku falam yadkhul minhu ahadun. Rawahu Al-Bukhari. Bahwa sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Besok orang-orang yang berpuasa akan masuk ke surga melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Tak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan ini selain orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Maka ada seruan bagi mereka-mereka yang berpuasa kelak di yaumul qiyamah, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa yang ahli mengerjakan puasa Ramadan di setiap bulan Ramadan, selama hidupnya di dunia mereka semuanya bangkit kemudian masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Maka ketika mereka sudah masuk ke dalam pintu Rayyan ini, masuk ke dalam surga, Allah perintahkan kepada malaikat supaya mengunci kembali pintu tersebut sehingga tak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan tersebut kecuali mereka-mereka yang ahli di dalam melakukan puasa. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada, sungguh beruntung orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku sebagai umat Islam, kemudian mereka menunaikan ibadah puasa, utamanya adalah di bulan suci Ramadan. Sebagian orang mengatakan bahwa puasa itu berat. Benar, puasa itu berat bagi mereka yang belum terbiasa untuk melakukan atau mengerjakan puasa. Tetapi mereka-mereka yang
semenjak kecil telah dididik dan dilatih oleh kedua orang tuanya untuk mengerjakan ibadah puasa, maka insya Allah puasa itu bukan sesuatu yang berat. Maka biasakan putra-putri kita semenjak dini untuk berpuasa, utamanya di bulan suci Ramadan ini, melatih mereka dengan berpuasa. Mungkin mereka masih kuat setengah hari, tidak apa-apa, kita latih mereka setengah hari untuk berpuasa. Besoknya kita tambahkan sampai pukul 2, besoknya lagi kita tambahkan sampai menjelang asar, dan selanjutnya mereka akan sanggup untuk menunaikan ibadah puasa sampai maghrib tiba. Celaka bagi orang-orang yang tidak mau untuk berpuasa dan orang tua yang tidak melatih anaknya semenjak dini untuk berpuasa. Karena boleh jadi anaknya ketika sudah dewasa, mereka tidak mau untuk menjalankan puasa. Mereka mengaku muslim tetapi tidak berpuasa. Padahal puasa itu adalah satu ibadah yang paling istimewa di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan saking istimewanya puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi menyebut, kullu amal ibni adam lahu illa siyama. Semua amal perbuatan anak cucu Adam itu adalah milik mereka sendiri. Sholat itu milik mereka, zakat itu milik mereka, sedekah itu milik mereka, yang lainnya juga milik mereka, illa syam, kecuali puasa. Maka apa kata Allah? Huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, kata Allah. Puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi. Saya yang akan langsung memberikan pahala, memberikan balasan bagi mereka-mereka yang berpuasa. Maka beruntung mereka yang mau untuk berpuasa, mereka yang berlatih dirinya, melatih anak-anaknya, melatih keluarganya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan khususnya. Senyampang mereka masih anak-anak, ajari mereka. Senyampang mereka masih takut kepada orang tua, ajari mereka. Karena ketika mereka sudah tumbuh dewasa dan mereka sudah punya akal pikiran, mereka sudah punya kekuatan otot yang lebih kuat, barangkali mereka sudah tidak lagi tunduk kepada kedua orang tua karena salah pendidikan di masa kanak-kanaknya. Betul, puasa terkadang kita ada yang mengeluh bahwa bau mulut orang-orang yang berpuasa itu terasa bacin, terasa tidak enak. Tetapi ketahuilah bahwa bau mulut dari seorang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan wanginya minyak misik. Dilanjutkan hadis tersebut, hadis qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi pilihan dan kekasihnya, yang semenjak dia masih kecil ditempa dengan begitu kerasnya kedua orang tuanya, sudah tidak menungginya semasa beliau usia 6 tahun. 8 tahun beliau harus bersusah payah membantu pamannya untuk mencari penghidupan bagi keluarganya, melakukan perjalanan ke tempat yang jauh, ke negeri yang jauh, demi dan untuk menyambung hidupnya, ditempa oleh alam dengan begitu kerasnya, hingga beliau tumbuh menjadi seorang yang perkasa dan kuat luar biasa, hingga Allah mengasihinya. Beliau mensabdakan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufatu fami shaimi atyabu indallahi minal miski min rihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, sungguh bacinnya bau mulut seorang yang sedang berpuasa lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan wanginya minyak misik. Oleh karena itu, sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, sungguh
puasa di bulan suci Ramadan adalah satu ibadah yang begitu luar biasa, ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah mereka yang tidak mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berpuasa kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga melalui satu pintu rayyan, pintu istimewa yang tidak akan pernah dimasuki oleh seorang pun selain mereka-mereka yang mau untuk berpuasa. Dan bau mulut mereka lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan minyak misik. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya kelak memasuki surganya Allah melalui pintu rayyan. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama keluarga kita, sahabat-sahabat kita, handai tolan kita di surganya Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pintu rayyan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.